Pada tahun 1968, tepatnya di tengah puncak konflik antara Korea bagian selatan dan Korea bagian utara, ada seorang pembunuh bayaran yang bernama Kang In sedang melakukan tugasnya. Ia ditugaskan untuk membunuh salah seorang penting di pemerintahan Korea. Akhirnya Kang In berhasil membunuh sasarannya. Namun tugasnya belum selesai sampai di sana. Kini ia harus melarikan diri dari kejaran polisi dan anak buah dari orang yang telah dibunuhnya. Sampai akhirnya Kang In terpojok dan diamankan pihak berwenang. Kang In saat itu sedang menunggu eksekusi dari hukuman matinya. Sambil menunggu, ia diminta untuk menemui seorang komandan yang bernama Jae Hyun. Sang komandan diam-diam memberi penawaran kepada Kang In. Dengan imbalan, ia akan dibebaskan dari hukuman mati. Mendengar hal itu, Kang In menyetujuinya. Komandan Jae Hyun membawa Kang In ke sebuah pulau rahasia yang disebut dengan Pulau Silmido. Kang In berlayar menuju Silmido bersama 30 tahanan seperti dirinya. Keadaan di atas kapal sangat tidak terkendali. Sang komandan pun hanya bisa terdiam melihat berandalan ini mengacau. Sampai akhirnya ia menunjukkan siapa yang berkuasa dengan menyuruh para berandalan untuk melompat ke air dan meledakkan kapal tersebut. Sesampainya di Silmido, sang komandan mengumumkan bahwa pemerintah Korea Selatan akan membentuk pasukan untuk menyusu ke Korea Utara. Misi ini adalah bentuk balas dendam karena sebelumnya Korea Utara telah diam-diam mengirim pasukannya untuk membunuh Presiden Park Chung-hee. Walau upaya mereka berhasil digagalkan, kini waktunya bagi Korea Selatan untuk melakukan hal yang serupa. Pasukan yang ditugaskan untuk mengemban misi rahasia ini dinamai Unit 684. Nantinya mereka akan dikirim ke Pyongyang untuk membunuh Kim Il Sung, Presiden Korea Utara saat itu. Tanpa beristirahat sama sekali, mereka langsung dihajar habis-habisan dengan menjalani latihan yang sangat keras. Malam harinya seusai latihan, mereka masih harus melewati ujian untuk membuktikan kesetiaannya kepada negara. Bekas luka inilah yang nantinya akan menjadi identitas mereka di medan perang. Namun di antara semua pasukan yang terlihat lemah, terdapat 3 orang yang terlihat berbeda. Mereka adalah Kang In, ada juga Sang Pil, seorang pemberontak dari Korea Utara, dan juga Gun Jae, pemimpin geng terkenal seantero Korea. Ketiga orang ini berhasil mengambil hati sang komandan, sampai akhirnya mereka ditunjuk untuk menjadi ketua bagi kelompoknya masing-masing. Setelah 3 kelompok terbentuk, latihan di Silmido semakin berat. Kali ini para prajurit diharuskan menyeberangi jurang melewati jembatan tali. Kelompok yang telat menyeberang tepat waktu akan ditembaki oleh para pelatih. Dan ketika giliran kelompoknya Kang In sudah tiba, salah satu anggota kelompoknya kelelahan sehingga tidak bisa menyeberangi jembatan. Kang In kemudian menyuruhnya untuk bergelantung sehingga anggotanya yang lain bisa lewat. Lalu saat Kang In kembali untuk menolongnya, diselimuti perasaan duka, unit 684 harus rela kehilangan satu anggota keluarga. Pasca insiden itu, semua prajurit berlatih dengan sungguh-sungguh. Hari demi hari, bulan demi bulan, semua pelatihan mereka lewati di pulau itu. Kemajuan mereka kini sudah berbeda jauh dari saat mereka menginjakan kakinya pertama kali di Pulau Silmido. Kini sang komandan semakin percaya diri untuk melepas pasukannya, menyerang masuk ke dalam jantung pertahanan Korea Utara. Tanpa menunggu lama, sang komandan dan pelatih memberi penghormatan terakhir kepada para prajurit. Di tengah derasnya hujan, mereka terus mendayung dengan semangat yang membara. Belum jauh mereka mendayung, tiba-tiba sang komandan mendapat kabar dari kantor pusat militer. Ia diperintahkan untuk membatalkan misi penyerangan karena telah terjadi kesepakatan damai antara Korea Selatan dan Korea Utara. Sang komandan kemudian memerintahkan Sersan Jo untuk menyusul unit 684. Dan begitu ia sampai di sana, Jo memerintahkan mereka untuk segera kembali ke darat.
Tetapi unit 684 tak menghiraukan seruan tersebut. Mau tak mau, Sersan Jo pun menembaki perahu mereka. Setelah kejadian itu, aktivitas di Silmido kini tidak terlihat seperti biasanya. Latihan mereka ditemani rasa keputusasaan yang mendalam. Malam harinya selesai latihan, seorang prajurit yang merasa bosan mengajak temannya untuk melarikan diri dari Silmido. Mengetahui laut sedang surut, dua orang ini pun melancarkan niatnya dengan berpura-pura meminta izin ke toilet. Sersan Jo yang menyadari kehilangan dua orang ini pun marah besar. Semua pasukan unit 684 dikerahkan untuk mencari keberadaan mereka. Sebelum menyeberang pulau, kedua orang ini terlebih dahulu menggagahi salah satu dokter wanita yang bertugas di Silmido. Nah, saat sedang asik bersua, salah satu dari mereka menyadari kalau para pasukan sudah mengetahui keberadaan mereka. Mereka yang sudah kepalang malu akhirnya sepakat untuk membunuh satu sama lain. Salah satu dari mereka berhasil menusuk temannya. Akan tetapi saat ia akan menusukkan pisau kepada dirinya sendiri, usahanya digagalkan. Akibat perbuatannya ini, sekarang seluruh pasukan unit 684 kena getahnya. Tanpa ada rasa bersalah sama sekali, prajurit bejat itu malah menyanyikan himne komunis dengan lantang di depan semua temannya yang sedang disiksa. Sambil menangis karena tidak tahan atas derita temannya, Kang In berlari ke arah prajurit itu dan menghajarnya hingga tewas. Setelah masalah dibereskan, Kang In meminta kepada sang komandan agar segera dikirim ke Pyongyang. Ia berkata lebih baik terbunuh di medan perang daripada mati menyesal dalam ketidakpastian. Seperti ngechat gebetan, tapi nggak dibales-bales sih. Ucapan dari Kang In itu amat menyentuh hati sang komandan. Komandan memutuskan untuk menemui atasannya. Ia meminta kepada atasannya untuk menjadikan unit 684 sebagai satuan resmi. Namun atasannya bersikeras kalau itu bukanlah kewenangannya. Di tengah perbincangan itu, muncul seorang petinggi militer dari pemerintahan yang bernama Jenderal Oh. Di sana, Oh mengatakan kalau negara harus membuang peninggalan masa lalunya, termasuk pasukan unit 684. Mendengar hal itu, sang komandan langsung naik pitam. Namun ia tetap bersabar dan terus memaksa jenderal untuk melakukan apapun asalkan unit 684 tidak dihapus. Merasa tertekan dengan sikap sang komandan, emosi Jenderal Oh pun memuncak. Kini Oh tidak lagi bisa diajak negosiasi. Ia memberi waktu seminggu kepada sang komandan untuk menghapus unit 684. Dan jika ia tidak mengikuti perintah, sang komandan dan anak buahnya akan ikut dibinasakan bersama unit 684. Dengan kesal, komandan pun pergi kembali ke Silmido. Di sana, ia meratapi nasib pasukan unit 684. Ia sangat menyesalkan para tahanan yang telah dilatih sebegitu kejamnya hanya untuk dikorbankan. Dari dalam tenda, sang komandan mengatakan kepada dua sersannya kalau mereka ditugaskan untuk menghabisi seluruh pasukan unit 684. Sersan Jo dan Sersan Pak pun sangat terkejut mendengar itu. Akan tetapi, Pak hanya memikirkan keselamatannya sendiri. Mendengar alasan pengecut ini, seketika Jo mendodongkan pistolnya ke arah Pak. Ia mengatakan kalau Pak lah yang seharusnya mati, bukan unit 684 yang selama ini bersungguh-sungguh ingin membela negaranya. Tanpa disangka, Kang In diam-diam mendengarkan pembicaraan mereka. Ia kemudian memberitahu seluruh pasukan tentang rencana yang akan dilakukan oleh sang komandan. Tak lama setelah Jo pergi, komandan memerintahkan Pak untuk mengeksekusi unit 684 tanpa sepengetahuan Jo. Ia merasa tidak sanggup melakukan misi ini sehingga menyerahkan urusan tersebut kepada Sersan Pak. Esok paginya, Jo memutuskan pergi ke kota untuk membeli kebutuhan di Silmido. Sebelum Jo meninggalkan pulau, para prajurit memberikan salam binjai. Seolah-olah mereka tidak akan bertemu lagi. Siang pun berubah malam. Mengetahui akan dieksekusi, para pasukan 684 telah mempersiapkan rencana pemberontakan. Saat para penjaga memeriksa barak, mereka berpura-pura tertidur pulas.
Dan ketika barak telah ditinggalkan oleh mereka, di saat itulah semua pasukan unit 684 mulai bergerak. Dari kegelapan, mereka menyelinap ke setiap pos penjagaan. Mendengar kegaduhan di luar, Pak dan pasukannya berlarian dan terjadi baku tembak yang sangat sengit. Semua barak dan bangunan di Pulau Silmido pun porak-poranda diterjang peluru dan granat. Di sela pertempuran, Kang In menyusup ke ruang komandan. Ia menemukan sang komandan sedang duduk terdiam sendirian. 너희를 보내지 않고 Dengan segera, ia menodongkan senjatanya kepada sang komandan. Akan tetapi, ia tidak menarik pelatuk senjatanya. Kang In hanya bertanya kalau tujuan hidupnya saat ini hanya untuk membela negara. Tapi ironisnya, negara yang selama ini ia bela malah terang-terangan mengkhianatinya. Komandan hanya bisa menjawab kalau sebenarnya ia tak sanggup untuk membunuh pasukan yang telah ia latih sendiri. Kemudian sang komandan meminta Kang In untuk menembaknya. Dengan jelas, Kang In tidak sanggup melakukan hal itu dan menurunkan senjatanya. Bersamaan dengan hal tersebut, sang komandan mengeluarkan senjatanya. Sang komandan memilih untuk mengakhiri dirinya sendiri. Dari dalam ruangan, terdengar suara teriakan Gunje. Sambil menahan air matanya, Kang In langsung berlari keluar menyusul Gunje. Ternyata di tengah pertempuran, tanpa sengaja Gunje menembak salah seorang pelatih yang merupakan sahabatnya juga selama berada di Silmido. Di saat meratapi kematian temannya, tanpa disangka Sersan Pak diam-diam membuntutinya. Melihat Kang In dan pasukan yang lain mengejarnya, Sersan Pak langsung lari kocar-kacir. Akan tetapi pelarian harus terhenti di sebuah jurang. Dalam kondisi terpojok, Pak mencoba memprovokasi pasukan 684 dengan mengatakan kalau identitas mereka semua telah dihapus. Ia kemudian membujuk pasukan agar tidak membunuhnya. Dengan imbalan identitas mereka akan dikembalikan. Tapi pasukan 684 sudah muak dengan Pak. Mendengar perkataan Pak tadi, pasukan 684 yang tersisa sepakat untuk keluar dari Silmido dan menyerbu ibu kota. Mereka ingin menunjukkan kepada negara kalau unit 684 itu benar adanya. Kini pasukan unit 684 yang tersisa pergi ke daratan utama Korea. Di sana mereka membajak sebuah bus dan menyandra warga sipil yang berada di dalamnya. Mereka melaju menuju Blue House untuk menemui Sersan Jo. Namun tanpa mereka sadari, berita pembajakan bus itu sudah tersebar luas. Pasukan pemerintah kemudian dikerahkan untuk memblokade jalan menuju Blue House. Tetapi unit 684 sudah terlanjur kecewa. Mereka bahkan tidak memedulikan lagi keselamatan diri mereka. Sialnya, salah satu anggota unit 684 terluka parah akibat terkena tembakan. Kesedihan pun memuncak saat salah satu pasukan yang tertembak tadi meninggal dunia. 생각이 잘 안 나는. 이상한 노래 부르고 Terlepas dari semua kesedihan, bus yang mereka naiki terus melaju sampai pusat kota. Di sana mereka kembali dihadang oleh pasukan pemerintah dengan jumlah yang lebih banyak. Pada akhirnya berita kedatangan mereka sampai juga ke telinganya Sersan Jo. Ia tidak menduga kalau pemberontakan mereka akan sampai sejauh ini. Ia tidak menduga kalau pemberontakan mereka akan sampai sejauh ini. Begitu sampai di tempat pertempuran, Jo langsung berlari menemui komandan pasukan pemerintah dan meminta izin untuk menemui unit 684. Namun permintaan Jo tidak digubris sama sekali. Hal itu membuat situasi di dalam bus semakin memburuk. Semangat mereka mulai pudar setelah melihat Jo yang merupakan satu-satunya harapan untuk membersihkan nama mereka tidak dapat berbuat apa-apa. 못 만나고 뒤졌으면 억울해서 어떡할 뻔했냐.
Dalam kondisi putus asa, semua pasukan unit 684 yang tersisa menuliskan nama mereka di dinding bus dengan darah. Tujuannya untuk menandakan kalau sebenarnya mereka itu pernah ada. Tangisan sedih, pilu, dan sakit hati semuanya bercampur menjadi satu. Salam komando terakhir pun mereka lakukan. Setelah semua kejadian ini, media massa tetap menutupi identitas mereka yang sebenarnya. Mereka mengatakan bahwa unit 684 ini adalah para tahanan sipil pro-komunis. Identitas mereka yang sebenarnya telah disimpan rapat-rapat agar tidak ada seorang pun yang tahu. Sebuah kisah memalukan yang dilakukan pemerintah Korea Selatan. Negara yang mereka bela selama ini malah mengkhianati mereka. Walau begitu, seiring berakhirnya era kediktatoran militer Korea Selatan, informasi asli mengenai unit 684 sedikit demi sedikit mulai terkuak. Kini unit 684 dinobatkan oleh negara sebagai pahlawan yang tak akan pernah dilupakan. Tamat, ending yang dikomuniskan. Kian alur cerita film Silmido yang bisa Otong ceritakan. Jika ada saran, rekomendasi film, atau kritik sekalipun, bolehlah dilampiaskan di kolom komen. Terima kasih sudah menonton, dimanapun kalian berada, semoga selalu santuy.